tekan rem, kita lepaskan. Nah, ini pull on-nya. Kemudian tekan D. Oke. Ini ada notifikasi nggak pakai seatbelt nih, siapa ini, papa? Oke, kita pelan-pelan karena di dalam perumahan ya guys. Kita akan coba nih ya, kuncinya ini kalau kita mendekat dia akan otomatis kebuka. See? Nah, kita tutup. Kemudian kita mau kunci, kita cukup menjauh. Dia akan, nah, tanpa kita tekan tombolnya, spion otomatis tertutup. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya ini hari ke Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti hari Selasa ya. Dan ini adalah hari Sabtu dan ini adalah hari keempat. Dan kita akan review apa saja fitur yang ada di Serena C28 e-Power ini. Sekaligus kita akan lihat juga performanya di jalanan. Oke, kita akan coba untuk unboxing dulu karena plastiknya masih ada yang belum dilepas. Oke. Itu berapa Pak? 23. Yang depan tadi 25. Ya memang lebih tinggi, ini 30. Kita mulai dari yang paling belakang dulu guys, yaitu di bagian bagasi. Nah, ini jadi keunikannya adalah bagasinya ini bisa dibuka untuk dua tipe. Nah, yang ini guys. Sesimpel ini. Jadi kalau misalkan di parkiran ya, space yang agak kecil, jadi kita mudah banget untuk memasukkan belanjaan atau barang-barang, tinggal cemplung nih guys. Kemudian kalau pingin yang space lebih besar bisa juga nih guys. Jadi ini yang untuk bagian pertamanya. Kemudian yang keduanya, nah ini lebih lebar, lebih lapang untuk memasukkan barang juga di sini. Buat yang hobi-hobi bawa alat-alat, di sini sangat nyaman ya guys, sangat luas, lebar. Nah ini di sini juga datar. Oh ya, ada lagi satu yang jadi keunikannya, yaitu di dalamnya ini ada box penyimpanan nih guys. Jadi kalau untuk barang yang lebih besar tinggal plung masuk. Nah ini yang aku bilang tadi, box penyimpanannya di dalam sini guys.
Nah, ini kalau kita lihat nih dalam lebar, loh lebarnya segini guys. Ini kira-kira buat kalian nih kalau mau menyimpan nyimpan barang apa guys? Ketik di kolom komentar ya guys. Simple banget. Ini juga datar. Ini tadi yang kita dapatkan kemarin ini ya guys. Nah ini kalau dimasukkan sini juga bisa sih guys, tapi ntar ini masih baru jadi kita mau review dulu apa saja. Nah ini cara menutupnya sudah ada ini guys, jadi tinggal masukkan tangan. Lalu kita tutup. Nah simple itu. Oke, berikutnya kita mau ke bagian apa ya, pintu. Nah, ciri khas Serena adalah tipe pintu yang sliding. Nah, ini juga ada untuk tombolnya. Kita tinggal sekali tombol. Nah, kalau mau yang otomatis pakai kaki juga ada, tapi ini kita praktekkan yang tombol dulu. Nah, ini kita mau review untuk kursinya. Jadi review untuk kursinya kali ini tentu saja dengan luasnya ya guys, dan juga ini sudah captain seat. Ini buat kalian aku buka plastiknya, jadi kita bisa lihat nih. Nah ini yang perlu kalian ketahui, ini ada 3. Nah oh ya, ini untuk captain seatnya kita turunkan, jadi ini untuk nyaman banget untuk anak-anak. Oh ya, plastik depannya juga belum dibuka nih guys, ntar ya. Oke, kita coba untuk kursinya. Nah ini udah captain seat. Untuk windownya juga ya, jadi kalau misalkan ingin yang agak redup tinggal ditutup. Oke, kemudian kita mau praktekkan yang untuk tombol ini guys. Nah kita coba untuk tombol yang bagian depan. Ini untuk memajukan dan untuk mundurkan kursi. Jadi kita seperti ini ya guys ya, diangkat terus kita tarik ke depan. Nah ini buat kalian yang pingin untuk anak-anak ya, space-nya pingin deket sama ortu. Nah seperti ini. Nah ini deket banget kan, lebih deket lagi juga bisa, mungkin anak-anak ya. Nih ini paling deket ini kalau anak-anak cocok nih ya, bilang sama mama bisik-bisik gini bisa. Oke, lalu kita tarik lagi ke belakang sampai sejauh mana belakang. Nah ini guys, lebar banget kan. Oke, ini sampai notok belakang bisa. Oke, kemudian kita tekan tombol yang ini, bagian kedua ini untuk senderannya guys. Nah ini bisa kita ini kan. Nah ini sampai bujur ke belakang juga bisa guys. Jadi ini kita sandarin ke belakang juga bisa. Oke, selanjutnya adalah tombol yang paling bawah nih. Nah ini untuk geser. Nah ini seperti kalian lihat kan, ini ada space di sini. Jadi kalau pingin yang agak deket nih, misalkan yang duduk ini kepingin agak deket ya, ini kita geser, kita tarik yang kayak tadi yang bawah ini ya. Nah ini lalu kita tarik, kita geser. Nah seperti ini guys. Nah jadi deket kan, bisa kayak gini. Ini sama kakak adik, mau nyuapin kakaknya, adiknya. Nah bisa. Kemudian satu lagi tombolnya juga bisa menjauh nih guys. Jadi kayak gini, kita tekan lagi bagian ini. Ini bisa banget nih kita kasih jaraknya, jadi bisa buat jalan ke belakang nih ya kan. Oh ya, tadi kalau misalkan kita tempelin ke kursi sampingnya ini ya guys, yang tombol bawah ini kita geser.
Nah, ini space-nya juga bisa untuk jalan nih guys, lebar. Nah, langsung ke belakang, ya kan guys. Terus kemudian ini nanti kita akan review lagi. Oh ya, untuk plastiknya ini belum dibuka, jadi aku mau buka dulu supaya kita bisa langsung praktekin ya guys. Oke, kita buka dulu plastiknya. Nah, ini tadi yang aku bilang fiturnya. Ini untuk mejanya. Nah, jadi anak-anak ini benar-benar praktis nih guys. Ini kita geser lagi yang tadi. Nah, ini kalau pingin yang longgar seperti ini, mau ngerjain laptop sambil jalan, nah ini cocok. Kalau untuk anak-anak juga bisa nih guys. Jadi yang tadi kita majukan. Nah, ini anak-anak nih. Ini karena mamanya yang praktekin ya. Jadi kalau misalkan anak-anak mau makan, nah ini bisa. Ini ada untuk botol minumnya. Jadi nggak akan tumpah. Jadi sambil minum. Yang sini untuk makan. Nah ini praktis banget guys. Jadi kalau bisa menyesuaikan ya. Ini karena mamanya panjang nih kakinya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin sampai sini juga masih bisa oke nih ya. Terus kemudian kalau misalkan untuk kerja, nah ini buat laptop cocok banget nih guys. Oke, seperti ini. Ini ada di semua bangku ya guys. Nah ini di sini juga ada. Kemudian yang untuk belakang sini, oke kita coba. Ini belum dibuka ya guys. Nanti kita buka. Nah ini yang ini juga. Nih kita. Nah ini juga ada semuanya. Jadi di masing-masing kursi, seat ketiga juga disediakan meja ya, meja. Terus ada lagi. Nah jadi di bangku kedua ini belakangnya juga disediakan meja supaya nanti bangku ketiga juga bisa menikmati meja. Dan ada juga untuk casnya di sini guys. Ini kalau kalian lihat ya, nih. Nah ini untuk cas disediakan juga. Jadi benar-benar dimanjakan juga untuk bangku ketiga ini ya guys. Jadi benar-benar sultan juga nih. Jadi kalau yang bilang kasta terendah ada di kursi belakang untuk Serena J28, enggak betul tuh guys. Karena semua sama. Oke. Nah ini juga. Ini kalau yang di sini casnya ada di sini guys. Nah ini ya. Nih. Ini untuk ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerjakan tab di sini bisa sambil ngecas. Oke. Oke, kemudian kita akan coba untuk tombol pintunya. Sekali aja maka akan otomatis terbuka. Nah, ini buat parkir atau garasi yang space-nya seperti ini. Cukup untuk keluar, masuk. Ini cocok banget nih. Kemudian kita tutup. Oh ya, ada tempat tangannya juga, jadi praktis untuk masuk. Ini untuk tampilannya. Di sini ada tulisan e-power. Oh ya, satu lagi ini Serenanya di sini, warnanya senada dengan warna cat mobilnya, hitam. Jadi kelihatan eksklusif. Kemudian, nah ini tadi fitur yang udah aku jelasin nih guys, beberapa. Oke, kita akan coba test drive-nya. Oke. Oke guys, kita coba di tengah kemacetan Kota Malang nih guys. Nah ini hari keempat, udah kita coba 76 km pemakaian. Untuk hari ini average-nya udah 20,1. Dan untuk kesenyapan, ya di sini senyap banget guys. Kebisingannya udah diredam karena untuk kacanya sudah double glass. Kemudian, nah ini kita akan coba untuk review dalamnya. Ini ada penyimpanan di pintu. Ini untuk botol minumnya di sini biar nggak tumpah. Oh ya, untuk ininya apa nih namanya ya? Kualitas dashboardnya ini. Nah ini eksklusif. Jadi menurutku nih worth it ya untuk Serena
C28 ini, jadi kelihatannya itu elegan. Di sini juga ada kotak penyimpanan. Nah, ini lebar, dalam juga. Ada AC-nya untuk start di sini. Untuk AC-nya kontrolnya ada di sini juga ya. Jadi bisa diputar-putar ini. Kemudian untuk nah ini tombol parking, mundur, netral, dan drive-nya ternyata ini tombol ya guys, jadi otomatis. Dan ini juga ada wireless chargingnya, ada 2 colokan. Yang ini pembatasnya di antara kursi ini aku suka banget, kokoh ini ya, untuk naruh apa-apa ini kayaknya ini pas ini di sini. Ini tapi menurut selera ya guys. Kalau menurutku sih aku suka ini karena cewek ya. Jadi kalau untuk naruh tas, jadi nggak perlu dibawa-bawa sini, bawaan taruh sini juga cocok. Ini udah captain seat. Kemudian ini juga ada kotak penyimpanan di sini dalam ini guys. Kalau tanganku ini segini loh. Nah dalam guys. Ini ada juga di bagian bawah. Nah ini. Jadi ergonomis semua kotak penyimpanannya. Di sebelah sana di bagian pengemudi juga sama. Kemudian ada tombol-tombol di bagian setirnya. Dan modelnya ini flat apa namanya ya? Flat apa pak? Flat bottom. Nah ini unik kan guys. Dan ini ada auto holdnya. Ini udah bekerja. Jadi nggak perlu apa namanya pencet tombol pencet ini ya bottom remnya ya. Jadi dia otomatis bekerja. Dan untuk Serena C28 ini lebih ini ya pak, lebih peka ya, lebih apa? Smooth ya. Nah, dari bandingkan dengan auto holdnya brand lain nih guys. Jadi menurut pengalaman pribadi nih ya, jadi ini lebih enak nih untuk fitur auto holdnya di Serena C28. Kemudian untuk tampilan monitornya nanti karena kita review tersendiri, karena disitu juga ada banyak tombol-tombol guys di dekat bagian pengemudinya, loh bersama semua. Terus kemudian ini untuk kacanya, ini modelnya unik ya, dibuat transparan. Nah, ini untuk cerminnya sama di bagian sana juga. Kemudian ini untuk lampunya, pencetnya di lampunya langsung guys. Nah sama. Dan untuk AC di bagian belakang, bagian samping-sampingnya. Nah ini kalau menurut Papa ini peredamnya bekerja ya? Gimana? Kalau pengalaman dari brand lain setelah menggunakan C28, sunyi, senyapnya? Lumayan. Bukan yang the best tapi sudah acceptable. Acceptable nih guys. Nah ini untuk penggunaan di dalam kota dengan kondisi macet ya di siang hari. Harusnya dengan menggunakan e-power ini lebih irit nih guys. Nah ini terbukti 20,3 km per liter nih guys. Ini karena pertama kalinya kita menggunakan Serena ya guys. Ini ada yang kurang ini, kayak tempat kacamata ya. Entah emang Serena nggak ada? Apa tipe ini aja apa semua Serena nggak ada? Mungkin tipe yang di atasnya yang Luxion mungkin ada ya. Ada sunroofnya juga kalau yang Luxion. C28. Oke. Yang tipe Luxion ini kan High Star. Oke guys, ini kita ada di Kota Malang dengan tingkat kemacetan yang lumayan nih guys. Nah, ini kalau tanya kamera ini apa? Kamu tekan aja. Oh, mana ada tekan? Mana enggak? Oh, ini apa? Enggak ada pak. Oh, jadi di sini guys, ini untuk kameranya ternyata di sini. Nah, kalau di ininya bottom steer-nya nggak ada. Oh, jadi di sini guys. Jadi tinggal keren yang 360-nya, mantap. Tuh. Wah, mantap nih guys. Sip.
juga ya, spionnya juga ada kameranya sih. Tombolnya mana Pak? Ini dah. Iya. Jadi total ada berapa kamera Pak? Serena ini. Ini apa tadi? Oh, langsung kembali ke normal spion. Oke. Jadi banyak ya guys, untuk dari safety-nya ini cocok nih. Safety, kenyamanan, terus interior, pokoknya build quality-nya itu worth it nih untuk Serena C28. Nah ini untuk proses mesinnya ya. Di displaynya tuh kita menggunakan mesin. Nah ini kita menggunakan listrik. Bagian samping pengemudi ini ada kapten juga. Oke, ini udah ada pegangan tangan juga guys. Ada sinyal segitiga di spion ya, itu tandanya sinyal ini memberikan informasi ada kendaraan di blind spot ya. Jadi blind spot itu adalah ya, area yang tidak terlihat di spion kita nih guys. Jadi diberi sinyal kita. At the roundabout, take the first. Take the first exit. Ini kalau tahu bensinnya nanti. Ya, itu tuh. Oh iya, bawah itu ya. Full ya. Ini sih juga ada sensor kamera guys di dalam sini guys. Jadi bisa tahu nanti kalau kita menggunakan apa autopilot ya. Pakai kamera di depan itu. Nah tadi nih langsung otomatis nyala kameranya, kaget kita. Jadi ada notifikasi tuh ternyata ada kendaraan atau sesuatu yang mendekati bodi mobil ya. Jadi akan ada sinyalnya langsung otomatis di displaynya ini. Jadi kita nggak tahu, nggak neken tombol apa-apa. Nah ini kalau udah save dia akan kembali lagi ke tampilan yang semula. Pedal off. Itu pedal off tuh otomatis kita eco langsung. Enggak, ini kan bisa dinyalakan ya, atau EV. Kalau e-pedal itu dia kayak bom kar itu loh. Jadi kalau gasnya dilepas ya dia akan ngerem sendiri, nggak perlu dipencet rem. Tapi yang nggak 100% ngerem ya. Kalau yang EV ini ya full, udah modenya kalau baterainya ya penuh dia pakai mode EV. Mesinnya benar-benar nggak pakai sampai nanti dibatasi minimal. Kenapa kalau pakai eco? Tariannya berat? Iya, lebih kerasa, nggak seringan yang tadi. Tapi fitur eco di kendaraan lain sama juga kan, berat toh? In 800 meters, turn left. Jadi dia lebih gradual, untuk naik gasnya itu lebih dibuat lebih pelan gitu. Pertama kalinya aku mengendarai Serena C28. Yang pertama tekan rem, kita lepaskan. Nah, ini pull on-nya, kemudian tekan D. Oke. Ini ada notifikasi nggak pakai seatbelt nih, siapa ini papa? Oke, kita pelan-pelan karena di dalam perumahan ya guys.
gas. Ininya enak sih Pak, kalau untuk perempuan ya. Kita riting. Tinggi sih, tapi kesannya kayak tinggi ya. Tapi kalau di bagian pengemudi ini kayaknya nggak juga sih, kayak biasa aja ya. Ini lebih lebar jadi lebih enak guys. You have reached your destination. Oke, kita udah sampai. Tunggu, kita riting. Oke, stop. Terus apa dulu? Netral. Netral. Ini Ya. kita tarik, kita lepaskan rem, terus pak. Oke guys, ini tadi sekelas aku coba C28, overall itu nyaman dan kekiraan ini tinggi ya, karena joknya tinggi ternyata enggak juga. Pandangannya juga enak. Oke. Thank you guys. Selamat sore Pak Sulung, Bu Nurul. Sore Dek. Iya, ini mobil Nissan, Bapak pesen Nissan Serena ya? Ya, Serena C28 yang terbaru, yang pakai penggerak listrik. Nah, Agnes tanya, kenapa pilih Nissan Serena C28? Karena sudah pakai Nissan sudah cukup lama ya, mulai dari X-Trail 31, kemudian T32, T32-nya masih ada, masih dipakai sampai sekarang. Kemudian sudah hampir 10 tahun ya. Nah, dan ini butuh yang bisa untuk keluarga besar ya. Jadi anak-anak sudah mulai panjang, sudah tidak cukup lagi, jadi perlu yang lebih besar. Dan kita berpikir bahwa Serena Power ini sesuai dengan kebutuhan kami gitu ya. Jadi dan juga secara teknologi ini juga kita teknologi yang hybrid ya, penggerak ini sudah menggunakan listrik, sudah menggunakan jok lagi. Jadi juga ekspektasinya itu bahan bakar itu ya, dan juga tarikannya atau responsivitasnya dari mesinnya juga lebih baik daripada yang itu. Oke, berarti tetap pengguna Nissan setia sejati ya. Terima kasih masih setia bersama mobil Nissan.